malamnya kasih kopi kampung marah, maunya kopi pangku. Betul, saya baru BPK kemarin Pak. Iya kan, kalau tadi minta kopi, minum kopi kampung dengan kopi pangku kan, mintanya kan, kita sodorin kopi kampung nggak mau, mintanya kopi yang di pangku. Ngomongnya gimana bro, minta kopi pangku tuh bro? Bos, dia panggil kita bos, tetap bos. Bos, aku pengen naik kuda poni ya. Tunggu bentar bro, bentar. Jadi mereka di situ, di dalam kamar hotel, cewek itu syahadat dulu, masuk Islam dulu, terus dikawinin mutah gitu ya? Saya kan lama bro di birokrasi bro. Kerancuan, kekacauan di negara ini. Dalam pengelolaan anggaran itu masalah ada sistem anggaran AO dan AI bro. Anggaran operasi dan anggaran investasi. Ini yang kacau balau. Kacau balaunya apa? Di dalam pengertian anggaran operasi bro, itu dananya luar biasa besar dan tidak ada pertanggungjawaban. Anggaran operasi. Karena pengertian anggaran operasi, dana yang disiapkan, anggaran disiapkan itu dianggap habis bro. Nggak ada pangkainya. Kalau investasi ada pangkainya. Kalau sifatnya investasi, kalau operasi itu seperti kita pakai beli bahan bakar, ya kan? Beli bahan bakar bro. Bahan bakar kan udah selesai pakai kan habis bro, nggak ada pangkainya kan, kotorannya nggak ada. Yang ada cuma kentutnya doang kan. Kentut kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya bro, anggaran-anggaran investasi itu banyak yang dilarikan ke anggaran operasi. Dan ini yang mudah dikorup. Dan tidak mudah dilacak bro. Tidak mudah dilacak. Bayangkanlah misalnya beli mesin. Beli mesin kan. Harganya sekian puluh miliar, sekian ratus miliar. Tapi karena anggaran investasinya terkendala atau karena tidak dianggarkan dengan alasan kondisi darurat, maka pembelian mesin itu bisa menggunakan anggaran operasional. Nah, anggaran operasi ini BPK maupun auditor internal pun tidak akan cerewet dulu di sini karena dianggap itu nggak ada pangkainya bro, walaupun pembeliannya misalnya benda padat, barang. Tapi kalau menggunakan sistem anggaran operasi, itu dianggap habis. Dianggap nggak ada. Sama seperti kita makan, bro. Betul kan? Sama seperti kita makan. Makanya kalau di pemerintah daerah, di pemerintah pusat, ugal-ugalan, bro, mereka studi banding. Studi banding itu anggaran operasional, bro. Nggak ada paling pertanggungjawabannya cuma tiket, bro. Acara makan, jamuan makan malam untuk tamu misalnya kan, pertanggungjawabannya apa? Kan nggak ada. Pertanggungjawabannya kan tai bro, boker yang kan jadinya kan boker. Masa boker mau dipertanggungjawabkan? Ini loh filosofi yang salah dan itu dipertahankan, dipakai terus sampai sekarang bro. Makanya mereka ugal-ugalan. Bupati baru, ya baru dilantik, langsung siapin mobil dinas baru, minta baru. Jangankan kelas bupati, wali kota, gubernur. Kelas kepala dinas bro, begitu diangkat, dia langsung menganggarkan beli mobil dinas untuk dia. Tunjangan jabatan bro, itu dianggap anggaran operasional. Ini celakanya bro. Makanya ugal-ugalan kan. Bayangkanlah, ini pengakuan Deddy Mulyadi hanya untuk pakaian dinas bro. Pakaian dinas bro 1 tahun 175 juta, ini baju apa bro? Satu baju aja 1 tahun nggak rusak loh bro, tapi dianggarkan 175 juta. Itu hanya gubernur loh itu. Bupati, wali kota lebih ugal-ugalan lagi bro. Ya ini saya berbicara dari sisi anggaran kan. Saya lama di birokrasi, gregetan juga bro. Saya berapa kali diperiksa oleh tiap triwulanan, misalkan diperiksa oleh auditor internal. Kemudian semesteran itu baru muncullah BPK. Atau setahun sekali BPK muncul. Dan itu pun mereka juga malaikat mondar-mandir ini bro. Nah, yang penting secara banyak pengawasan.
Iya, Betul nggak, Pak? pengawasan banyak. Betul, saya baru BPK kemarin, Pak. Mudik. Iya kan, kalau tadi minta kopi, minum kopi kampung dengan kopi pangku kan, mintanya kan, kita sodorin Iya. kopi kampung nggak mau, Pokoknya mintanya di kopi servis yang di bagus. pangku. Nah, ini kan kacaunya di sini. Saya hampir 35 tahun loh di birokrasi. Tetapi dalam jabatan mungkin sekitar 15 tahun lah di posisi jabatan, dan saya tahu persis mereka. Pernah saya ngomong sama orang BPK, itu loh kita beli mesin pakai anggaran operasi, dan mesin itu mesin bobrok, mesin bekas yang dicat ulang. Saya sendiri yang ngomong, tapi BPK mengatakan kami tidak bisa masuk ke anggaran operasi, katanya kan. Kami bisa masuk hanya di investasi. Repot. Makanya banyak maling-maling ini, maling-maling berdasi ini mencoba ya dengan alasan urgen, dengan alasan darurat ya, anggaran investasi dilarikan ke anggaran operasi. Makanya kita lihatlah jalan-jalan, penambalan jalan-jalan bolong-bolong itu bukan investasi, Pak, tapi dianggap operasi, Pak. Dianggap nggak habis pakai lah, istilahnya habis pakai, kayak kita kertas kan, pembelian kertas. Selesai pakai kan hangus kan, dianjurkan kan kertas itu kan. Betul nggak? Betul nggak, Pak Keuangan? Ya, betul. Iya kan? Saya salut sama Bapak. Bapak kalau soal penganggaran, pengeluaran Bapak tahu kemana itu saya, karena Bapak memang itu. Karena itu kalau saya cuma penerimaan. Oh, saya orang lapangan masalahnya, tahu persis. Tahu persis. Makanya anggaran operasional tuh, Pak, setiap tahun, bahkan nggak dalam tahun anggaran berjalan, bisa kita minta nambah, Pak. Padahal itu sudah kita padukan di perencanaan anggaran, udah kita padukan. Tapi khusus untuk anggaran operasional, bisa minta nambah. Yang nggak bisa nambah itu anggaran investasi. Nah, mereka mainnya di sini semua. Termasuk untuk ngasih ini ormas-ormas ini. Itu masuk anggaran operasional. Itu loh. Saya dari dulu udah gregetan terhadap sistem pemeriksaan kita, sistem pengawasan kita, saya udah gregetan. Karena ini yang jadi pengawas juga maling, Pak, masalahnya. Pengawasnya juga maling. Ya ini, sesama pegawai diperas. Iya, tukang peras, Pak. Makanya ya, pernah kan Ahok teriak-teriak kan, nantang orang BPK kan, buka-bukaan, nggak berani BPK. Loh, saya berapa kali berhadapan dengan orang BPK. Ketika mereka datang, seolah-olah mereka itu malaikat Jibril loh, Pak. Memposisikan diri sebagai malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa mereka itu. Saya pernah, Pak, kenapa setelah ada pemeriksaan, kenapa harus ada rapat, ya, rapat hasil temuan, betul nggak, Pak Keuangan? Betul. Itulah negosiasinya, rapat hasil temuan. Seharusnya nggak perlu lagi ada rapat hasil temuan antara pemeriksa dan yang diperiksa, nggak perlu. Langsung aja hasil pemeriksaan bawa aja sebagai temuan, jangan dirapatkan lagi. Ketika dirapatkan lagi rapat hasil temuan, inilah bolong-bolong yang memang sengaja diciptakan. Untuk apa? Untuk mancing. Wah, kalau ini kita angkat ke atas, jabatanmu langsung KO. Kamu bisa masuk penjara karena ini laporan nggak cuma ke pimpinan BPK, tapi juga mengalir ke kejaksaan. Ancamannya selalu itu. Akhirnya apa? Negosiasi. Iya, pengawasan seolah-olah betul, pengawasan seolah-olah ketat, tapi seolah-olah ketat ya dilihatnya, tapi ternyata ada udang di balik bakwan ya. Itu ada. Iya, negosiasi, Pak. Malamnya kasih kopi kampung marah, maunya kopi pangku. Kan gitu. Yap. Gitu loh. Itu masalah dari negeri ini dari dulu sampai sekarang. Kita lihatlah anggota BPK, ketua-ketua BPK dari mana? Orang-orang politik semua, maling semua ditaruh situ, Pak. Ingat kasus itu si Akhirul Amal tuh yang dari Partai Demokrat itu, ketua BPK, kejerat apa? Korupsi kan, gara-gara nanggek sana nanggek sini kan, nodong sana nodong sini. Kalau enggak kuangkat nih masalahnya.
Kalau enggak gua angkatnya masalahnya kan gitu. Setor jalan terus. Mana tidak kena efisiensi ya Pak ya? Iya. Jadi omong efisiensi itu omong kosong lah. Saya nggak percaya juga sih. Walaupun saya mendukung efisiensi, tetapi efisiensi kalau tidak tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, itu hanya lip service doang. Bro, terus yang kopi pangku tuh maksudnya gimana sih? Gue masih nggak paham nih. Kopi pangku, bro. Wah, penasaran nih. Cewek pangku abang, cewek. Ya gimana sih? Pangku namanya jadi pangku. Bayangin aja gitu. Minta perempuan dikinta-kintu gitu. Jadi kita ngopi, minum kopi bro, sambil mangku cewek bro. Kalau enggak Nah, kita tuh kan udah ngaku tuh. Kita minum kopi, kita di pangku cewek bro. Enak apa bro? Kopi pangku namanya. Tapi kalau kopi kampung kan enggak bro, kasih kopi bubuk kan, dikasih air panas. Kalau yang ini enggak bro, kopi pangku. Itu gini bro, kalau kopi kampung ya, kopi air panas kita tuang sama gula, terus kita aduk pakai sendok ya. Sendoknya yang ngaduk kan bro, yang berputar. Betul bro? Tahu nggak? Enggak, jangan dulu. Tahu nggak kalau kita bikin kopi yang berputar itu sendoknya. Terus? Kalau kopi pangku yang berputar itu gelasnya bro. Jadi sendok itu berdiri tegak. Sendok berdiri tegak bro. Sendok itu berdiri tegak. Kemudian cewek ini kan di pangkuan kita. Nah cewek ini yang berputar bro. Jadi gelasnya terbalik ya. Sendoknya di bawah, gelasnya di atas. Oke. Nah, ini gini bro. Cara mintanya gimana sih? Cara mintanya tuh gimana tuh? Loh, ini dari BPK kan berarti kan? BPK yang minta kan? Mintanya gimana caranya? Cara mintanya gimana dia ininya? Ngomongnya gimana bro? Minta kopi pangku tuh bro? Ya, pertama ada yang bilang langsung kopi pangku. Di sini ada enggak kopi pangku kan gitu. Ada yang dia ngomong bener-bener itu bahasanya bener-bener begitu, kopi pangku ya bro ya? Oh iya. Iya. Wow. Kopi pangku. Kalau dia bilang kopi, udah kita tahu arahnya mana, itu udah tahu. Kalau dia kan di kamar hotel kan udah ada kopi bro. Betul kan? Kan hotelnya bukan hotel kaleng-kaleng. Hotel bintang 5 semua bro. Iya kan? Kamar-kamar bintang 5 kan. Di situ kan ada teh, kopi lengkap kan. Ya kan? Bahkan air putih, kue pun ada kalau di hotel-hotel bintang 5. Udah lengkap. Tapi masih dia bilang minta kopi. Nah, kita langsung tahu pengen minum kopi, udah kita tahu. Apalagi oke, misalnya gue anggap nih gini, gue anggap gue orang baru nih ya, minta kopi, ya gue kasih kopi beneran, terus gimana? Itu kan di situ di kamar sudah ada kopi. Terus? Nggak logis kan, di kamar ada kopi masih minta kopi. Terus? Ya udah besoknya lagi. Ya anggap gini loh, gue orang baru nih, gue nggak ngerti apa-apa nih, minta kopi pangku, gue bingung kan. Ya gue kasih kopi beneran gitu, terus orang gimana? Gini loh, kita udah kan dia ketika di kamar, kan permintaannya kan di kamar. Kan biasanya kita antar nih, antar ke kamar hotel kan, kita antar nih para dewa-dewa ini. Nah, biar orang BPK tahu, karena memang ini juga mereka itu paham, nggak perlu terus marah-marah sama aku. Udah kita antar para paduka sang mulia ini kan mereka dewa semua nih, malaikat pencabut nyawa, kita antar sampai ke ini atau sampai lobi, biasanya kita antar sampai lobi hotel. Nah di lobi itu mereka bilang nanti malam aku ngopi ya kan, ya kan, nanti malam ngopi ya kan gitu kan, padahal di kamar tuh ada kopi bro. Di kamar tuh ada kopi. Kecuali omongannya nanti malam kita nongkrong ya, kan gitu kan. Beda bro. Nongkrong ya kita ajalah ke kafe kan, kalau nongkrong. Tapi kalau dia sudah ngomong minta kopi, ya itu kopi kampung atau kopi pangku kan gitu. Pasti kopi pangku, enggak mungkin kopi kampung.
Karena yang di kamar itu kopi kampung, bro. Yang di kamar kan kopi kampung yang disediakan hotel. Berapa saset? Ya, bentar bro, gini bro. Mungkin gue soalnya gue pengen potong ini jadi satu episode khusus nih, kita bongkar tentang kopi pangku BPK ini bro. Jadi diceritain dari awal bro, anggap lu dari awal lu nggak tahu apa-apa sama sekali, terus begitu lu sebagai apa, terus orang BPK ini datang gimana, terus mereka minta pak kopi pangku, kan awalnya lu kan juga kagak ngerti kan, terus mereka gimana gitu, kalau nggak dikasih terus gimana? Ya kita tanya sama senior lah. Kita biasanya Bro, tanya dulu sama senior. kalau soal gituan mah bro, gampang. Ya silakan bro. Kalau nggak kopi pangku Iya. ya ini paling ya. Tipsi. Iya. Gini loh. Biasanya begitu kita menjabat satu jabatan, bro. Kemudian nanti akhir tahun kan ada pemeriksaan nih dari BPK nih. Kita udah diwanti-wanti nih sama bos atas nih. Ini tim dari BPK mau datang nih, kan gitu kan. Nah, persiapannya harus siapkan data-data. Nah, pertama kan ngomong data nih bro. Siapkan data-data. Pokoknya tidak boleh ada yang ketinggalan data itu. Kalaupun masih ada kekurangan, coba ditambal dulu kan gitu. Tambal dulu sebelum mereka datang. Terus nanti bagaimana cara melayani para dewa ini. Ya bos akan ngomong apa adanya kok. Nanti banyak ada yang misalnya satu tim ini dari BPK 3 orang atau 5 orang. Ini 5 sifat ini kan gitu. Nanti ada yang ini minta itu, minta ini. Memang bos besar kan nggak ngomong. Kopi pangku Memang cowok, bos kopi besar. cewek apa? Bos besar itu tidak ngomong secara terang lugas ya. Hanya ngomong garis besar. Akhirnya kita nanya sama senior kan ya, yang pernah diperiksa kan gitu. Gimana sih cara ngadepin orang para dewa-dewa ini? Nah, si senior kita ini nggak pelit, biasanya nggak pelit kok, nggak pelit informasi. Biasanya kalau kayak gini nih kode-kode lah. Mereka tuh ada yang terang-terangan, ada yang enggak. Nanti saya ceritakan yang terang-terangan nih, saya berhadapan dengan orang BPK dari orang Aceh. Seru lagi bro ini orang Aceh. Nah, ada mereka pakai kode-kode. Udah tahu lah kalau nanti mereka minta kopi ya. Ya udah tahu lah kita kopi apa yang mereka mau itu kan. Padahal di kamar itu kan ada kopi. Ya kan? Di lobi, di ruang lounge itu kan juga ada kopi. Lengkap lah di hotel bintang 5 itu nggak ada yang kekurangan loh. Tapi kalau mereka tetap ngomong minta kopi ya, udah tahu itu kopi pangku. Gitu. Kopi pangku yang sendoknya berdiri, gelasnya yang berputar. Kalau kopi pangku, gelasnya diem, sendoknya yang berputar gitu loh bro. Paham nggak bro? Ya, terus. Biasanya, ini biasanya kodenya lagi bro. Kalau anu kopi harus Anda ya, jangan diwakilkan gitu loh bro. Harus apa? Misalnya ya, aku ngantar kopinya itu harus aku, jangan anak buahku. Oh. Iya. Dia enggak mau orang lain tahu. Dia maunya ke kita aja sebagai usernya. Itu loh. Oh. Jangan sekali-sekali orang lain tahu. Nanti kita yang ngantar. Kita yang ngantar kopi itu, bro. Nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh, pantang itu. Itu cowok, kalau cewek auditor. Enggak pernah. Nah, kalau saya nggak pernah kalau auditornya cewek sih, pernah. Saya nggak pernah. Tapi ini yang saya ceritain cowok. Nah, kan lebih celaka nih cerita tentang kebetulan orang Aceh. Orang Aceh pengen naik kuda poni. Nah, kuda poni kan. Tapi udah jauh-jauh. Dipesan ini, siangnya udah dipesan. Bos, dia panggil kita bos, tetap bos. Bos, aku pengen naik kuda poni ya. Pelan itu tadi dibisik. Kuda poni. Kan kita tahu. Kalau yang suka pakai poni itu kan yang wajahnya wajah-wajah glowing kan, wajah-wajah Mandarin kan. Ya kan? Pakai kuda poni. Yang putih ya kan. Ya udah. Pernah terus kok kuantar. Dia ngomongnya minta kuda poni gitu ya. Benar-benar pakai kata itu kuda poni gitu.
Iya, kuda poni. Itu kan Wow. satu orang ya. Kan masing-masing orang ini kan punya kode masing-masing, bro. Keinginan mereka ini. Kan nggak sama, kode-kodenya kan nggak sama. Nah, kebetulan yang ini, yang orang Aceh ini, ya. Aku antar, udah sampai dalam, aku suruh masuk, aku suruh pegang Al-Quran. Mohon maaf lah ya, saya bukan menghina Islam. Suruh pegang Al-Quran, aku bingung. Oh, nah, Pak, saya bilang gitu. Saya Kristen, saya bilang gitu. Kan saya nggak bisa pegang. Nggak, pegang aja. Oh, mohon maaf, Pak, saya nggak bisa. Gitu. Jadi dia mau kawin mutah loh, gitu loh. Aku baru tahu itu kawin mutah, bro. Ya. Terus saya bilang gini, mohon izin, bisa nggak biar karyawan saya, anak buah saya, staf saya yang saya percaya dia nggak mulut ember. Kebetulan staf saya ini Habib, saya bilang gitu kan, yang keturunan anak Arab juga, ada darah Arabnya. Oh bisa lah katanya. Saya kan tidak mau berdosa katanya kan. Nah, si cewek itu di situ, kuda poni itu di situ. Jadi aku panggil lah staf saya yang turun Arab nih, masuk lagi. Dah, aku terus nunggu di lobi. Kenapa saya harus nunggu di lobi? Kan aku yang bayar, bro. Mereka kan maunya gratis. Kan gitu, bro. Nah, udah selesai. Udah selesai. Terus gue tanya lah si staf agennya. Bro, apa tadi masalah? Nah ini, Bang. Dia seolah-olah mereka tuh nikah katanya kan. Ya aku pegang ini kayak ustadznya lah. Pegang Qurannya. Nah, cewek itu gimana bilang gitu? Dia nurut aja katanya. Terus yang melafalkan ayatnya itu ya orang Aceh itu katanya kan. Ya sudahlah, bilang gitu. Udahlah kau pulanglah nanti kalau masalah ngantar si ini kuda poni ini gampang lah bilang gitu kan. Selesai lah. Udah selesai acara hajatan ini, bro. Acara hajatan ini. Tunggu bentar bro, bentar. Jadi mereka di situ di dalam kamar hotel kau bikin cewek itu syahadat dulu, masuk Islam dulu, terus dikawinin mutah gitu ya? Iya, kawin muda. Kan kalau cewek ini kan no problem, bro. Yang penting kan dibayar, bro. Oh, wow. Yang penting kan dibayar. Iya kan? Orang dia kerja itu, bisnisnya itu, dia nggak mungkin nol, dibayar kok. Yang penting dibayar. Selesai. Itu loh. Iya kan? Terus dia ngomong setelah semua, dia cerita. Sebelum itu mesti ucapin nama Allah dulu ya, ternyata ya. Iya, supaya jangan berdosa. Dia ngaku sama aku, kenapa itu Pak tadi saya lakukan. Saya ini kan tidak mau berdosa katanya. Dalam hati aku dobol kan gitu kan. Dalam hatiku aku udah ngomong dobol kan gitu. Saya tidak mau berdosa. Kalau dengan itu kan saya tidak berdosa. Ya terserah lah kan dobol kan. Dalam hati aku udah maki-maki nih, bro. Dalam hatiku udah lihat mukanya tuh udah mau kulempar lah. Dia ngomong lah tentang agama lah. Si cewek itu masih di situ. Si cewek itu sudah pulang kan, kutemenin lah dia kan. Sudah pulang, kami ngobrol. Dia cerita lah bahwa kalau di agama saya, itu saya nggak berdosa, kan gitu. Kan nggak berdosa kok. Oh ya, ya aku yayakan aja lah. Walaupun dalam hati aku tuh ngatain dia dobol kan gitu. Dobolan kok orang ini kan gitu. Tapi ya kita harus menghargai orang. Walaupun saya marah, muka saya tetap berusaha senyum kecut sih. Sampai dalam hati, lo yang nyaman, gue yang bayar, kan gitu. Nggak apa-apa, Pak. Iya kan? Dapat WTP kok. WTP besok. Iya, akhirnya kan. Kan semua akhirnya ngejar WTP kan. Padahal sebetulnya aku mau periksa-periksa, bilang gitu. Karena ini bukan proyek saya. Kan itu kan, mau periksa-periksa. Tapi karena kita penguasa daerah, mau tak mau, kita udah ditugaskan bos. Temenin. Kan gitu bro, masalahnya. Dampingi. Waduh. Jangan jadi bikin mereka marah. Ini orang BPK mau periksa,
Terus udah gitu dia di kamar hotel, dia minta didatengin cewek, ceweknya itu cewek non muslim. Terus udah gitu dia minta ceweknya itu diislamkan dulu, disyahadatkan dulu, terus ikut prosesi nikah muta, terus udah gitu diiwik-iwik, terus udah gitu suruh pulang, udah selesai. Dan dia masih bisa ngomong menurut agama gue ini nggak dosa gitu ya. Loh iya, ini Pak orang keuangannya pasti tahu, lebih paham. Wow. Betul nggak? Pak keuangan, udah lari. Wow. Nah, Terus kalau misalnya nggak dikasih gimana, bro? ya kita banyak catatan, bro. Terus kita akan diamuk sama bos kita, bos besar, bro. Oh, ngatasin gitu aja nggak bisa kan, gitu-gitu, bro. Ini berantai, bro. Nggak ada yang terputus jalan, nggak ada, berantai. Pada posisi kita manajemen tengah ini susah, bro. Kan ada manajemen atas, manajemen tengah, manajemen bawah, bro. Iya kan? Kan saling menekan ini, bro. Kan itu. Oke. Kebetulan proyek ini di tempat saya. Kan itu kan. Walaupun bukan anggaran saya. Kan kita kan prinsip di birokrasi ini menyelamatkan atasan kan, bro. Kan prinsipnya itu, bro. Menyelamatkan atasan. Iya. Menyelamatkan atasan. Dan menyelamatkan wajah organisasi kita. Itu loh, bro. Wow. Oke. Ya, ini Kopi Pangku ternyata udah sampai masuk ke Wikipedia ya. Ini kalau kita lihat Kopi Pangku. Ada loh di Wikipedia. Kopi Pangku adalah praktik penjualan kopi yang disertai penyediaan layanan teman wanita untuk ngobrol. Sesuai dengan namanya, warung Kopi Pangku memungkinkan pembeli untuk memungkinkan pembeli kopi memangku pramusaji wanita sebagai suatu penghiburan. Pelayan-pelayan yang bekerja pada Kopi Pangku umumnya perempuan berusia remaja hingga dewasa awal. Tidak jarang, warung Kopi Pangku juga dilengkapi dengan perlengkapan karaoke dan dihiasi dengan lampu kerlap-kerlip. Warung kopi yang buka di malam hari ini sering diduga sebagai tempat praktek prostitusi terselubung. Secangkir Kopi Pangku dibanderol lebih mahal daripada kopi yang sama pada warung kopi biasa. Harga kopi dipatok mulai dari harga 5.000 sampai 10.000, murah banget. Harga tersebut belum dihitung dengan jasa pramusaji. Yang telah memberikan pelayanan belum termasuk pangkunya. Jasa tersebut biasanya dihitung dari lamanya pembeli berada dalam warung kopi. Biasanya suatu warung menetapkan tarif 2.000 per jam. Murah banget. Meskipun demikian, pembeli Kopi Pangku seringkali memberikan uang tip kepada pramusaji secara langsung selain membayar biaya Kopi Pangku ke kasir. Kopi Pangku dapat dijumpai di Jember, Mojokerto, Jakarta, Bogor, Pontianak, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Meskipun pada umumnya praktik Kopi Pangku bertempatan di warung sajian kopi sejenis yang dijajakan selayaknya pedagang asongan juga dapat disebut sebagai Kopi Pangku. Wanita yang menjajakan Kopi Pangku akan melayani pembelinya di jalanan atau di dalam kendaraan. Wow. Di beberapa tempat, praktek semacam Kopi Pangku juga dapat disebut Kopi Senang, Kopi Pangkon, Warkopang alias warung Kopi Pangku, dan Dakocan alias daging kopi cantik. Dakocan. Sebagaimana kedai kopi mempekerjakan pramusaji cantik. Kontroversi. Maraknya ke warung Kopi Pangku di sebagian daerah di Jember membuat penentangan dari kelompok Islam. Penentangan dari kelompok Islam. KH Abdul Hamid Hasbullah, Ketua Lembaga Pembinaan Akhlak Islamiyah LPAI, sempat menentang keras beberapa tempat yang dinilai dapat menimbulkan kemaksiatan di Jember. Di Tangerang, warung Kopi Pangku digerebek dan ditutup aparat kepolisian karena menjadi sarana prostitusi. Hal serupa juga terjadi di Gresik. Wow, mau komentar, Bro? Sama ini kayaknya perlu dikomentarin nih. Nah, waktu zaman Pak Jokowi, saya juga dengar dari teman-teman. Saya kan sudah ini ya, teman Jokowi itu saya sudah off ya. Terus saya tanya sama teman-teman,
memang beda sekarang katanya orang BPK sekarang yang datang tuh anak-anak muda, mereka tuh nggak mau dijemput, mereka pakai biaya sendiri. Begitu dari bandara mereka sewa mobil sendiri, kemudian nggak mau diajak makan siang juga nggak mau, mereka hotel pesan sendiri, pokoknya pihak yang diperiksa itu nggak boleh ikut lah, nggak boleh ikut keluar duit lah, nggak boleh. Itu yang mungkin ya anak-anak dari stan yang idealis lah ya, yang dikirim. Tapi nggak tahu sekarang ini. Itu awal-awal Pak Jokowi jadi presiden ya. Saya pernah saya tanya teman, gimana orang BPK sekarang? Oh sekarang baik-baik. Sekarang mereka nggak mau dilayani, mereka misalnya keluar makan ya, mereka pakai mobil sewaan sendiri, mereka pergi. Bandara mereka juga nggak mau dijemput. Hotel mereka bayar sendiri. Pokoknya kita free, bebas. Gitu. Tapi nggak tahu sekarang. Tapi zaman saya dulu, waktu saya tanya 12 digit komitmen fee. Ya, kalau mau WTP 12 digit, ngerti kan? Gitu kan? Ya betul juga. Dan Kemudian sekarang zaman Pak Prabowo ini gimana? Itu kemarin kan dia singgung-singgung itu tidak ada lagi biaya ini, biaya itu dibanding begana begini. Yang mau keluar negeri segala macam itu kan sama aja. Makanya zaman sebelum Jokowi ya, orang pajak, orang BPK, orang BPKP, hidupnya bagaikan sultan semua. Padahal kalau kita lihat gaji pegawai negerinya, ya 1 bulan cuma 3.900.000. Take home pay-nya paling tinggi mereka ya, golongan 4B paling tinggi lah, nggak sampai 10 juta. Karena standar pegawai negeri kan, Iya betul. nggak sampai 10 juta, nggak sampai. Tapi kita lihat itu si Rafael Alun dan yang lain-lain itu, mobilnya mewah-mewah, motornya mewah-mewah, rumahnya di mana-mana. Ya karena itu tadi ingat enggak anggota BPK namanya Heru yang sampai dia koordinator pemeriksaan untuk luar negeri, ya sampai membunuh istri selingkuhannya itu dibunuh, ingat nggak itu? Makanya juga si Ahok nantang BPK, nantang buka-bukaan, BPK kan nggak berani kan? Ya terbongkar. Tapi kalau kita lihat di LHKPN, KPK, itu yang paling kiri itu orang-orang pajak, orang-orang BPK, orang-orang BPKP itu kere-kere semua tuh. Polisi kere-kere semua tuh. Jujur aja, buka aja di LHKPN. Ada seorang jenderal punya kekayaan hanya 1,8 miliar, kan tidak mungkin. Jenderal itu bintang 2, Kapolda kekayaannya cuma 1.800.000.000. Uangku aja lebih dari itu. Iya kan? Kita lihatlah orang-orang pajak, laporan di LHKPN, KPK, orang BPKP, BPK, orang-orang kere semua tuh. Laporannya seolah mereka ini kere semua, punyanya hanya sepeda, nggak punya mobil, punyanya sepeda, itu pun roda 3 lagi sepedanya. Betul nggak bro? Kampret semua. Yang bawahan dari kabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang, dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang, menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang.
Tuhan yang berhutang untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu sedang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.